Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara Bola Mata. Saya Alvin Nurhainida sebagai tuan rumah. Milenial, itulah sebutan bagi para pemuda yang lahir tahun 1980-an hingga tahun 2000-an, atau lebih dikenal dengan generasi milenial, dan diperkenalkanlah sebuah teknologi yang super canggih di mana teknologi ini dapat membantu aktivitas manusia dengan kecerdasan buatannya. Lalu, bagaimana generasi milenial menghadapi Society 5.0? Siapkah mereka untuk menghadapi gelombang teknologi ini? Lalu, apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh generasi milenial dalam Society 5.0? Untuk lebih jelasnya, kami sudah terhubung dengan Menteri Pendidikan yaitu Ibu Cindy Oktaviani, kemudian pengamat sosial yaitu Ibu Rizka Alia. Selamat malam kepada Ibu Cindy dan Ibu Rizka. Ya, malam Mbak Alpi. Malam Kak Alfi. Langsung saja, dengan terus berkembangnya zaman pada manusia, teknologi tiada habisnya terus dikembangkan. Saat ini, Jepang yang menggagas sebuah teknologi terbarukan, yaitu Society 5.0. Menurut Ibu Cindy sebagai Menteri Pendidikan, apa itu sebenarnya Society 5.0? Seiring berjalannya waktu itu, teknologi semakin kesini semakin canggih. Hampir semua aktivitas manusia itu dapat digantikan dengan teknologi yang memiliki kecerdasan buatan. Seperti kita tahu, Society 5.0 ini diciptakan oleh negara Jepang yang baru saja diresmikan pada 2 tahun yang lalu. Maka Society 5.0 adalah konsep teknologi yang hidup berdampingan dengan manusia serta meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Konsep Society 5.0 juga bertujuan untuk menangani 17 aspek arena berkelanjutan yang berurusan dengan tujuan pembangunan, termasuk komunikasi atau teknologi media. Karena media ini berperan sangat penting dalam memberikan informasi, serta edukasi, panggung untuk publik dan debat, serta menetapkan agenda isu SDGs. Dalam sektor industri konten digital ini memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem Society 5.0. Dalam Society 5.0 ini, industri harus mampu berkembang dan merespon aspek ekonomi. Mungkin segitu, Mbak Alpi. Terima kasih kepada Ibu Cindy atas jawabannya. Berarti Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya seperti Society 2.0 atau Society 3.0. Lalu kepada Ibu Rizka sebagai pengamat sosial, menurut Anda, apakah siap Indonesia untuk menghadapi Society 5.0? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai siapkah Indonesia menghadapi 5.0 ini. Jadi pada saat ini Society 5.0 itu dapat membuat keseimbangan di antara kemajuan ekonomi maupun penyelesaian masalah sosialnya. Jadi dalam melalui suatu sistem yang dapat menghubungkan baik dari dunia nyata maupun dunia maya dalam Society 5.0 ini, yang dibutuhkan bukan lagi manusia tapi data sebagai penghubung segalanya gitu. Di mana hanya kalangan akademis lah yang melek akan kemajuan teknologi yang hanya mengetahui 5.0 dan 4.0. Jika ditanya Indonesia siap apa enggak menghadapi Society 5.0, ya jawabannya adalah harus siap. Dan dimulai saat ini perlu direncanakan ya. Kenapa? Ya karena di revolusi industri 5.0 ini kita bisa memiliki banyak keuntungan yang mulai dari efisiensi yang tinggi dalam melakukan segala hal, dan banyak juga keuntungan seperti menerapkan kemajuan 5.0 itu kayak sekarang segala produksi itu telah dilakukan oleh robot. Udah nggak ada lagi tenaga manusia di beberapa perusahaan. Nah, selain itu Indonesia juga perlu untuk memajukan negara ini agar tidak tertinggal dari negara yang lain. Makanya perlu diterapkan 5.0 sehingga untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan peran semua pihak. Jadi bukan hanya peran pemerintah, tetapi peran masyarakat pun harus ikutan berperan ya dalam dalam perkembangan revolusi 5.0 ini. Seperti itu Kak Alfi.
Ya, betul sekali. Indonesia harus selalu siap dengan perubahan zaman dan terus berkembangnya sebuah teknologi. Selanjutnya kita akan membahas generasi milenial. Menurut Anda berdua, apa hubungan antara generasi milenial dengan Society 5.0? Baik, jadi generasi milenial adalah generasi yang lahir mulai tahun 1980 sampai 2000-an ya. Jadi dengan karakter pribadi yang emang kreatif, udah gitu memiliki ide-ide dan gagasan yang sangat amat luas ya, dan terbiasa berpikir out of the box. Percaya diri, pandai bersosialisasi, serta berani menyampaikan pendapat di depan publik. Jadi mereka perlu dilatih untuk menghadapi Society 5.0 karena semakin berkembangnya teknologi, kualitas SDM semakin ketat dan selektif. Karena bukan hanya bersaing dengan manusia tapi juga bersaing dengan robot juga. Jadi pada tantangan kali ini generasi milenial harus dapat mengoperasikan secara maksimal mungkin agar dapat bersaing dengan robot dan segala macamnya gitu. Jadi benar-benar harus bisa lah menguasai teknologinya. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Untuk Ibu Cindy, menurut Anda, bagaimana sih hubungan antara Society 5.0 dengan generasi milenial ini? Baik, kita sambungkan dulu ya generasi milenial dan pendidikan. Karena generasi milenial dan pendidikan itu kan memang dua konsep yang berbeda. Namun dari dua pokok itu kita memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti generasi milenial ini, sebagian besar itu kan tumbuh dan berkembangnya itu melalui pendidikan ya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan generasi milenial. Pendidikan juga memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan generasi milenial yang siap akan problematika dan tantangan. Nah, kalau misalnya SDM kita berkualitas, serta ditambah dengan generasi milenial saat ini yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, bisa saja membawa negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan juga berteknologi canggih. Begitu Mbak Alfi. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy sebagai Menteri Pendidikan. Menurut penjelasan sebelumnya bahwa peran pemuda itu ternyata sangat penting bagi kemajuan bangsa dan mereka juga perlu dilatih untuk menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Anda berdua, bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh milenial? Baik, mungkin saya terlebih dahulu ya Mbak Alfi. Dalam menghadapi Society 5.0 ini tentunya ada tantangan yang akan dihadapi oleh para generasi milenial ini, yaitu akumulasi data yang melimpah dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Akumulasi data yang melimpah juga akan membuat kaum milenial ini menjadi lebih sulit dalam memperoleh data yang akurat atau data yang tepat. Begitu Mbak Alfi. Terima kasih kepada Ibu Cindy. Lalu menurut Anda, Ibu Rizka Alia sebagai pengamat sosial, bagaimana tantangan generasi milenial dalam menghadapi Society 5.0 ini? Nah, betul sekali dari jawabannya Ibu Cindy, Menteri Pendidikan, mengenai tantangan yang akan terjadi itu tentang data yang melimpah kan sulit banget ya mengetahui suatu kebenaran hal gitu kan. Sehingga banyak banget sekarang tuh timbul informasi hoax, kemunculan hoax ini dapat dikurangi. Mungkin dari kitanya sendiri, jadi dari diri kita sendiri, kita tuh harus bisa memilah-milah antara berita yang benar maupun yang nggak benar gitu. Nah di era 5.0 ini memberikan tantangan besar supaya kita bisa semakin kritis dan analisis mengenai informasi yang didapatkan. Jadi penting banget bagi kita mempunyai pemikiran yang kritis dan analisis yang tinggi gitu kan. Hal ini tuh sering terjadi, banyak berjuta-juta informasi yang ditawarkan di media sosial atau media informasi yang sumbernya nggak jelas tapi udah disebarkan oleh orang-orang yang awam gitu kan. Dan untuk para kaum milenial juga jangan asal menyerap informasi gitu kan, nggak berdasarkan fakta. Seperti itu Mbak Alfi. Wow, terlihat sangat tidak masuk akal ya ketika kita seorang manusia
harus bersaing dengan ciptaan manusia itu sendiri, yaitu robot. Lalu tantangan generasi milenial saat ini juga ternyata sangat berat ya, seperti hoax dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tantangan yang akan dihadapi generasi milenial, lalu apa sih solusi yang tepat agar generasi milenial ini mampu untuk menghadapi Society 5.0? Oke, jadi solusi yang tepat itu bisa kita lihat dari kualitas sumber daya manusianya ya yang dihasilkan. Jadi dari manusianya sendiri, baik dari kaum milenial maupun masyarakat awam itu harus dapat memilah informasi secara benar. Udah gitu harus mempersiapkan gitu kan tentang kemajuan teknologi di 5.0 ini. Karena kalau misalkan kita nggak melek terhadap suatu teknologi yang ada, kita malah makin tertinggal. Dan bukan cuma tertinggal doang, kita juga bahkan bisa kalah gitu. Kemampuan kita, kemampuan cara berpikir kita, kemampuan secara fisik kita bakal tertinggal sama robot-robot yang sekarang lebih canggih gitu dibandingkan manusia. Seperti itu sih, Kak Alfi. Baik Mbak Alpi, nah dalam era Society 5.0 ini perlu diarahkan ya pada peran generasi milenial sendiri untuk bagaimana kemajuan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga diperlukan integrasi selain dengan pemerintah sebagai regulator, juga dengan perguruan tinggi, industri, komunitas atau masyarakat, dan peran media untuk menyukseskan hal tersebut. Lalu juga seperti yang kita tahu, baru-baru ini ada program baru dari pemerintah yaitu Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi dan menyiapkan sarjana-sarjana menjadi pembelajar yang mandiri, adaptif, kreatif, dan memiliki kemampuan problem solving yang kompleks, multidimensi, multikultural, serta multidisiplin. Maka menghadapi era seperti ini, sudah saatnya nih generasi milenial turut andil dalam menyebarkan konten yang positif. Setiap bangsa juga sangat mengharapkan dapat menghadirkan generasi milenial yang berkualitas dan juga berkeseimbangan, baik secara aspek agama, aspek pendidikan dan keterampilan, aspek keberadaban, juga aspek kesejahteraan, dan aspek sosial juga Mbak Alpi. Generasi milenial yang berkualitas ini kan sesungguhnya harus disiapkan ya, melalui beberapa tahap, yakni penanaman unsur akidah, sehingga melahirkan juga generasi milenial yang cerdas, sabar, dan solih. Memberikan bekal ilmu juga, seperti ilmu sains dan keterampilan, dan ilmunya itu berbasis teknologi. Karena itu keterampilan berbasis teknologi itu sangat diperlukan, sehingga melahirkan generasi yang profesional dan inovatif. Menyiapkan lingkungan juga, tradisi, serta budaya hidup yang mampu mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, berintegritas, serta istiqomah. Begitu Mbak Alpi. Terima kasih kepada Ibu Cindy. Dapat kita pahami bahwa Society 5.0 ini merupakan era di mana memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia sebagai pembantu ibaratnya ya, dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Kemudian generasi milenial ini merupakan generasi penerus yang akan menghadapi 5.0 secara nyata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dapat membawa negara ini menjadi lebih maju, dapat membawa negara menjadi lebih baik lagi karena ide-ide dan kreativitas para generasi milenial. Terima kasih kepada Ibu Rizka Alia sebagai pengamat sosial dan Ibu Menteri Pendidikan Cindy Oktaviani telah menyempatkan waktu untuk mengobrol ringan dengan kami. Sama-sama Kak Alfi. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di obrolan-obrolan ringan di Bola Mata di hari-hari berikutnya, dan nantikan tayangan-tayangan dari Bola Mata lainnya yang tentunya sangat aktual dengan narasumber-narasumber yang gak kalah ngetrend dan ngehitsnya. See you next video and goodbye.